Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Datuk Jormada Isram, Pak Uzrin, Om Rida, Datuk Sri Ketua Lam tadi mana ada balik? Oke. Datuk yang mewakili Stein. Oh, Stein ada. Oh, Lam Kepri, baik. Bapak-bapak dari DHD dan adik-adik sekalian, terima kasih kepada MSI dan Umrah, Datuk Uzrin, atas kesempatan yang diberikannya. Makalah saya mungkin berbeda dengan tema yang diberikan oleh panitia, karena saya akan meninjau kembali Rusdiah Club, tepatnya meninjau kembali historiografi Rusdiah Club sejak pertama kali ditulis pada tahun 1976. Jadi 49 tahun yang lalu ada sebuah tim dari Universitas Riau melakukan penelitian di Pulau Penyengat dan di Pulau Midai. Hasilnya adalah sebuah laporan yang berjudul Rusdiah Club, hasil suatu penelitian. Nah, tim ini diketuai oleh Dr. Andes Mukhtar Lufti. Ya, dosen senior di UNRI, saya kira sudah pensiun. Nah, hasil penelitian Mukhtar Lufti dan kawan-kawan, ya, itu adalah sumber inspirasi riset-riset kemudian tentang Rusdiah Club. Termasuk yang terbaru itu adalah disertasi MA, ya, tapi MA kok disertasi? Disertasi Wiwin Oktasari. Walaupun langsung atau tidak dia menggunakan laporan penelitian Mukhtar Lufti, tapi pasti sumbernya dari situ. Nah, ini sangat penting untuk meninjau kembali, karena sejak tahun 86 dan kemudian pada waktu saya terlibat dalam tim pendokumentasian dan digitalisasi arsip dan manuskrip Riau Lingga pada tahun 2010 yang ditaja oleh Perpustakaan Kerajaan Inggris, saya banyak menemukan bahan arsip primer Rusdiah Club. Nah, bahan-bahan itu akan saya gunakan dalam paparan saya pada pagi ini. Nah, bahan-bahan ini belum pernah digunakan. Bu Mujizah karena membuka website AAP, nah itu adalah hasil kerja saya dan sebagian besar adalah koleksi saya, arsip-arsip Rusdiah Club itu, hanya selembar yang merupakan koleksi Tengku Husin Saleh di Daik Lingga. Selebihnya punya saya. Nah, dari situ sebenarnya kita dapat gambaran sebenarnya apa ini Rusdiah Club. Apa hubungannya dengan Matba'ah Riawiyah? Apa hubungannya dengan dunia cetak mencetak? Ada tidak hubungannya? Nah, itu yang akan saya coba lihat. Nah, tadi seperti Pak Rida mengatakan Rusdiah Club berdiri tahun 1895. Pak Rektor lain lagi, 1892. Mana yang benar? Nah, pada hari ini saya akan coba buktikan dengan bahan sumber. Mana yang tepat. Baik, ini ya, langsung ya. Nah, ini adalah foto laporan penelitian pertama tentang Rusdiah Club yang sangat berpengaruh dan otoritatif tentang Rusdiah Club. 49 tahun lamanya ini digunakan oleh para pakar untuk mengkaji, menghasilkan tulisan-tulisan terbaru tentang Rusdiah Club. Tapi masalahnya, laporan ini ditulis tanpa menggunakan bahan sumber primer. Sumber tertulis, baik sumber lisan, semuanya sekunder. Sumber lisan itu salah satu yang tertua digunakan adalah Raja Khalid, lahir tahun 1911.
Itu jelas bukan saksi mata Rusdiah Club, bukan pelaku. Kalaulah pada waktu itu bisa dilacak pelakunya, saya pikir ada seorang yang namanya Haji Ja'far itu masih hidup di Daik Lingga ketika penelitian ini dilakukan. Dan keluarga Haji Ja'far ini banyak menyimpan arsip Rusdiah Club. Jadi ada dua hal penting yang akan saya bahas berkenaan dengan penelitian awal Rusdiah Club ini. Pertama adalah kesimpulan Muftad Lupti bahwa Rusdiah Club adalah organisasi tradisional. Dia menyimpulkan begitu karena tidak mendapatkan itu tadi, bukti primer. Bahkan sepertinya taman penghiburan yang sebenarnya mudah didapatkan juga tidak digunakan. Maka itu kesimpulannya adalah Rusdiah Club adalah organisasi yang sifatnya tradisional. Padahal ketua Rusdiah Club ini gelarnya presiden. Nanti kita lihat apa sebab dia menggunakan gelar presiden. Kemudian ada satu lagi, ini juga yang mempengaruhi penelitian-penelitian Rusdiah Club selanjutnya. Ada pernyataan begini, ada syarat menjadi anggota dan pengurus harus memiliki karya berupa buku. Sebenarnya kalau dibaca arsip Rusdiah Club, tidak seperti ini syarat untuk menjadi anggota Rusdiah Club. Nah, tapi yang paling penting, riset pertama tahun 1976 ini mengilhami banyak penelitian tentang Rusdiah Club sampai hari ini. Dan kegiatan kita hari ini pun tak terlepas dari penelitian Muftad Lupti pada tahun 1976. Oke, jadi penemuan sejumlah arsip Rusdiah Club mengharuskan sejarah Rusdiah Club ditulis ulang. Nah, ini contoh arsip Rusdiah Club. Ini adalah amplop surat Presiden Rusdiah Club kepada Said Ali, Sekretaris Rusdiah Club. Nah, dari amplop ini kita bisa lihat bagaimana pengurus Rusdiah Club menuliskan nama organisasi mereka menggunakan huruf Latin dan huruf Jawi. Ini amplop yang dicetak. Nah, yang merah ini adalah stempel resmi Rusdiah Club. Nanti kita lihat apa isi stempelnya. Jadi ditulis seperti ini dan dia menggunakan huruf J bukan Y karena ini mengadopsi ejaan dalam bahasa Belanda. J ini dibaca Y. Terus Riau masih lama dan ada cantuman Pulau Penyengat. Ini di amplopnya. Nah, kemudian di dalam kop surat ini adalah potongan dokumen sertifikat dan di atas dari amplop yang tadi bahwa pengurus Rusdiah Club itu menyebut organisasi mereka Kerajaan Perdirian Rusdiah Club dalam kurung Riau. Jadi dia sebut kerajaan. Nah, ini yang istilah kerajaan inilah yang ada kaitannya dengan penggunaan presiden. Mengapa dia tak pakai sultan gitu ya? Nah, itu melawan toke ini. Sultan ada yang betul. Dia pakai presiden. Jadi lengkapnya perkumpulan ini bernama Kerajaan Perdirian Rusdiah Club Riau Pulau Penyengat. Nah, makna Rusdiah. Apa arti Rusdiah? Virginia Matheson menyebutnya berasal dari kata rush, yang artinya on right path, orang jalan atau jalan yang benar. Nah, Wiwin dan Hafiz Zakaria ini lebih lengkap lagi. Nah, nama ini, makna nama Rusdiah ini nanti ada kaitannya dengan stempel, kaligrafi pada stempel itu. Sedangkan kata club atau club ketika yang ditulis huruf Jawi kita aleksarakan, ini bulat-bulat diambil dari kosakata bahasa Belanda yang artinya anggota.
Nah, selain klub yang diambil dari bahasa Inggris atau Belanda, juga Rusdiah Club menggunakan kata lead. Ini bahasa Belanda tanpa perubahan untuk menyebut anggota. Lead. Oke, lanjutnya. Nah, ini adalah stempel Rusdiah Club. Jadi di dalam stempel ini ada kaligrafi. Nah, di bawah kaligrafi itu ada angka tahun 1313. Nah, stempel dengan angka tahun seperti ini lazim digunakan di Kerajaan Rawalingga. Coba itu lihat contoh stempel yang di Pertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf juga menggunakan angka tahun 1276. Itu adalah tahun 1858, tahun awal dia memerintah. Nah, Rusdiah Club juga begitu punya stempel yang ada angka tahun. Tahunnya 1313 itu sama dengan 1896. Nah, apa yang tertulis di situ? Ini hasil pembacaan, saya tidak fasih bahasa Arab, tapi ini adalah hasil pembacaan dari Wan Syahir Abdullah. Dia katakan Majmu' al-Tulab al-Ma'ruf bi Rusdiah Club Riau 1313. Coba yang fasih bahasa Arab mungkin bisa koreksi. Tapi ini maknanya sangat erat dengan arti Rusdiah itu. Nah, di stempel inilah kita bisa tahu tahun berapa Rusdiah Club berdiri. Itu tahun 1313. Sayang tanggal hari bulannya tidak dicantumkan. Tapi angka tahun yang ada di stempel ini itu adalah angka tahun berdirinya Rusdiah Club. Dan stempel ini digunakan oleh presiden-presiden Rusdiah Club. Bukan stempel pribadi presiden, tapi stempel organisasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini masalah presiden Rusdiah Club. Penjelasan tentang Rusdiah Club dipimpin oleh seorang presiden itu ada di dalam taman penghiburan, tapi tidak disebutkan namanya, hanya menyebut Tengku Besar. Nah, Abu Hasan Sam dalam sebuah artikelnya tentang Rusdiah Club pernah menyebut bahwa Tengku Besar yang pada tahun 1896 itu adalah Tengku Umar, tapi itu anakronis karena Tengku Umar baru ditabalkan sebagai Tengku Besar pada tahun 1908. Nah, Tengku Besar yang tercantum di Taman Penghiburan itu sebagai presiden Rusdiah Club adalah Tengku Besar Abdullah Ibni yang di Pertuan Muda Raja Muhammad Yusuf. Ditabalkan beliau menjadi presiden Rusdiah Club pada 1895, jadi presiden yang pertama, dan sampai 20 Maret 1897 karena beliau meninggal. Ada satu peristiwa kecelakaan balon udara pada hari raya Idul Fitri tahun 1897. Beliau naik balon udara dan terbakar. Nah, kemudian Tengku Besar Abdullah digantikan oleh Tengku Abdul Qadir Ibni almarhum Said Syekh Al-Qudsi. Jadi ada dua presiden Rusdiah Club yang jelas sumbernya. Tengku Abdul Qadir menjadi presiden pada tahun 1897 hingga 1910 karena beliau meninggal pada tahun 1910 dan dimakamkan di Bukit Bahjah, Pulau Penyengat. Siapa pengganti Tengku Abdul Qadir sebagai presiden Rusdiah Club? Nah, saya menyebutkan Tengku Umar. Nah, ini masih dugaan karena kerasnya dan ya tradisi Rusdiah Club sepertinya memang meletakkan jabatan presiden ini kepada Tengku Besar. Gitu. Tapi ini masih harus dibuktikan karena Tengku Besar kalaulah menjadi presiden ini sudah dekat dengan fase-fase menjelang pemakzulan Sultan dan penghapusan Kerajaan Rawalingga, dan itu juga menandakan berakhirnya Rusdiah Club sebagai organisasi karena pengurusnya sudah terpencar-pencar di mana-mana, organisasi tidak akan berjalan lagi.
Nah, jadi tidak benar bahwa Rushdie Club adalah organisasi tradisional sifatnya. Karena selain punya presiden, dia juga punya mesyir atau penasehat. Dia punya timbalan, ada 5 orang timbalan Rushdie Club, jadi wakil ini, wakil dari ketua. Kemudian juga ada wakil timbalan. Ini sebuah organisasi yang modern. Kalau seperti ini susunannya. Nah, Raja Ali Kelana salah seorang timbalan Rushdie Club. Kemudian Rushdie Club juga punya maktub, ini salah tulis, maktub fi Rushdie. Jadi ada juru tulis yang khusus diletakkan di Rushdie Club. Jadi ada sekretaris, ada juru tulis. Itu Raja Khalid Hitam. Kemudian sekretaris pun ada 2 orang yang pernah menjadi sekretaris. Satu, ini salah tulis juga, Said Ali Alatas, sejak awal Rushdie Club berdiri hingga tahun 1904. Kemudian ada Haji Ja'far tahun 1900 hingga 1913. Nah, Said Ali ini mengundurkan diri atau minta sendiri dan kemudian digantikan oleh Haji Ja'far. Said Ali menjadi sekretaris Rushdie Club pada sejak zaman Tengku Besar Abdullah hingga zaman Tengku Abdul Qadir. Haji Ja'far zaman Tengku Abdul Qadir. Karena setelah 1904 Said Ali tidak terlibat lagi di dalam Rushdie Club. Nah, Said Ali ini orang yang penting, nanti akan saya lihat lagi terkait dengan percetakan yang katanya itu di bawah kendali Rushdie Club. Dan kemudian ada sekretaris Raja Awang. Nah, selebihnya adalah anggota. Jadi 18 nama yang dicantumkan di Taman Penghiburan itu memang mungkin tidak menggambarkan seluruh anggota dan pengurus Rushdie Club, tapi lebih dari cukup untuk menggambarkan bahwa ini adalah sebuah organisasi dan bukan jaringan kebudayaan atau apa, tapi sebuah organisasi yang utuh, ada pengurus dan ada sekretariatnya di Pulau Penyengat. Nah, ini tadi untuk menjadi salah satu syarat utama, bukan salah satu nih, syarat utama untuk menjadi anggota Rushdie Club paling kurang harus mempunyai karya berupa sebuah buku. Tanpa itu tak bisa berarti. Nah, coba kita lihat apa kata arsip Rushdie Club. Nah, ini adalah sertifikat pengesahan Tengku Abu Bakar sebagai anggota Rushdie Club pada 13 Desember 1901. Nah, dari sertifikat ini kita dapat tahu bahwa untuk menjadi anggota Rushdie Club pertama adalah harus memasukkan surat permohonan kepada Presiden Rushdie Club. Yang kedua, mempunyai akhlak terpuji, nasab yang suci, dan tingkah laku yang diredai. Nah, itu sesuai dengan nama organisasi ini. Orang-orang yang mencari jalan yang lurus. Kemudian ada membayar uang bayaran Rushdie Club. Ini memang sebuah organisasi yang modern. Nah, selanjutnya ini adalah wajah Tengku Abu Bakar difoto pada tahun 1912 ketika itu dia menjadi Amir Lingga. Foto ini dibuat di Penuba pada tahun 1911 bersama kontrolur Penuba pada waktu itu. Nah, sertifikat ini disahkan oleh 3 orang. Pertama, Presiden itu tanda tangan Tengku Abdul Qadir, kemudian ada tanda tangan mesyir atau Tengku Muda, namanya saya belum bisa pastikan. Dan yang terakhir ada tanda tangan sekretaris yang sekaligus sebagai penerima uang bayaran Rushdie Club. Oke, selanjutnya. Nah,
ini lagi satu dokumen yang dapat menjelaskan sebenarnya apa hubungan, ada tidak hubungan antara Rusdiah Club dengan percetakan-percetakan yang selama ini disebut oleh para peneliti Rusdiah Club. Saya tak yakin ada hubungan manajemen antara Rusdiah Club dengan Matbaah Al-Ahmadiyah di Singapura, karena dengan Matbaah Al-Riyawiyah di Penyengat saja tidak ada ikatan otoritas yang jelas antara Rusdiah Club dan Matbaah Al-Ahmadiyah. Ini satu contoh saja, saya ambil Matbaah Al-Ahmadiyah. Jadi Matbaah Al-Ahmadiyah ini didirikan pada tahun 1893. Jadi 2 tahun sebelum Rusdiah Club berdiri. Jadi selama ini para peneliti Rusdiah Club mengatakan bahwa Matbaah Al-Ahmadiyah didirikan oleh Rusdiah Club untuk menampung karya-karya tulis yang dibuat oleh pengurus dan anggota Rusdiah Club. Tapi rupanya tidak. Dari dokumen ini adalah dokumen pemberhentian Said Ali sebagai kepala Matbaah Al-Ahmadiyah. Surat akte yang dikeluarkan oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Shah pada tahun 1900. Nah, dalam surat ini itu disebutkan bahwa Said Ali ketika diberhentikan itu dia setelah 7 tahun lamanya menjadi kepala Matbaah Al-Riyawiyah di Pulau Penyengat. Selama 7 tahun itu banyak buku, ada sekitar lebih dari 12 yang dicetak oleh Matbaah Al-Riyawiyah di bawah pimpinan Said Ali. Dan semua buku mengandung label yang menyebutkan otoritas Said Ali sebagai kepala Matbaah Al-Ahmadiyah. Jadi tidak ada disebut di dalam dokumen ini bahwa ada hubungan manajemen, ada hubungan organisasi antara Rusdiah Club dengan Matbaah Matbaah Al-Riyawiyah. Dan buku pertama yang dicetak oleh Matbaah Al-Riyawiyah adalah Undang-Undang Polisi Kerajaan Indonesia pada tahun 1893. Sama seperti awal percetakan ini berdiri dan awal Said Ali menjadi kepala Matbaah Al-Ahmadiyah. Nah, bahan-bahan yang saya sebutkan ini, yang saya perlihatkan ini belum pernah dipergunakan oleh para peneliti Rusdiah Club, dan saya Dr. Wiwin tidak ada. Kalau saya ingin bertanya, ada menggunakan bahan ini? Tidak. Oke. Habis ya? Tadi? Nah, ini yang terakhir. Tadi Pak Rektor juga sudah menyinggung bahwa dalam hal semangat kebangsaan, ya, Rusdiah Club ini lebih awal, jauh lebih awal dibandingkan Budi Utomo. Cuman skopnya kecil. Kalau Budi Utomo memang punya cabang-cabang di berbagai kota di Pulau Jawa, dan ya sama-sama belum menyebut Indonesia. Tapi sebagai yang awal, apa yang dilakukan atau sikap dan pandangan kebangsaan Rusdiah Club tentang tanah air dan bangsa adalah sebuah embrio yang tidak bisa dibantah. Jadi sebagai sebuah organisasi cendekiawan yang modern dari Kerajaan Riolingga, Rusdiah Club telah berdiri sejak tahun 1895, 13 tahun sebelum Budi Utomo berdiri tahun 1908. Jadi dan 2 tahun sebelum Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, Rusdiah Club telah menyerukan semangat kebangsaan dan kewajiban melindungi tanah air atau mereka sebut watan melalui pidato Tengku Usman di depan Lead Rusdiah Club di Pulau Penyengat pada tahun 1996. Nah, kalau mau baca apa isi teks ini, coba cari Al-Imam tahun 1996 karena teks pidato ini karena sangat penting dan menarik diterbitkan oleh Al-Imam di Singapura. Terakhir sebagai penutup mungkin,
saya ingin memberikan saran ke dalam forum diskusi pada hari ini. Pertama, sejarah kerajaan perdirian Rusdiah Club Riau Pulau Penyengat harus ditulis ulang menggunakan bahan sumber primer. Kedua, harus ada upaya untuk masukkan sejarah Rusdiah Club ke dalam sejarah nasional Indonesia. Mumpung Bu Wiwi ada di sini, beliau adalah tim penulisan sejarah nasional Indonesia yang baru yang sedang disusun. Kita titiplah untuk memasukkan peran Rusdiah Club dalam konteks kebangsaan, sejarah kebangsaan Indonesia yang awal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.